Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita belajar kembali bagaimana hidup dalam kasih karunia di masa pandemik ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita sedang bertanding, sedang berlomba, sedang menuju ke satu sasaran. Nah, supaya kita mencapai kemenangan dalam pertandingan, supaya sampai di sasaran itu, yang pertama kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, sehingga kita menjadi mudah, menjadi enak. Alkitab berkata bahwa kita ada yang memberikan supporter, ya, ada saksi yang banyak bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ialah orang-orang kudus yang sudah pergi dan juga para malaikat yang mengawal kita. Itu saksi yang mengelilingi kita, memberikan supportnya, doanya untuk kita. Nah, lalu beban dan dosa yang begitu merintangi gimana kita menanggalkannya? Dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ya, dan akan dipasang kuk yang enak dan bebannya ringan, mengganti semua beban yang berat. Ketika kita dalam pertandingan perlombaan di dalam kehidupan ini, kita merasa beban berat, berarti bukan dari Tuhan. Itu kita pikul sendiri, itu kita upayakan sendiri. Tapi semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita tinggal menjalani dan menerima apa yang Tuhan kerjakan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam kita berfokus pada ayat kedua, fokus kepada Kristus itu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan kemana-mana, hanya kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi fokus kepada Yesus. Jadi tadi beban yang begitu merintangi, dosa yang merintangi kita, beban berat kita itu membuat perlombaan kita tidak bisa lancar, pertandingan kita tidak bisa lancar, sasaran kita belum tentu sampai. Karena ada beban yang berat, ada rintangan di depan kita. Tapi begitu kita tertuju kepada Yesus, nah, beban berat digantikan kok yang enak dan bebannya ringan. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat yang ke-18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dengan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Bapak Ibu, yang pertama-tama kita diperhadapkan dengan yang namanya kutuk hukum Taurat. Kita tidak bisa menjalani pertandingan kehidupan kita, perlombaan dan kesasaran itu dengan memakai kuk perhambaan hukum Taurat yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah lambang perhambaan, lambang Taurat,
di mana yang ditekankan adalah perbuatan. Sehingga ketika orang salah, semuanya selesai. Tetapi kita hidup sekarang di dalam kasih karunia. Ayat yang berikutnya 22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercian yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Gunung Sion melambangkan kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Semua sudah dibereskan, semua sudah diselesaikan oleh Tuhan, sudah dibayar lunas. Kita tinggal datang menerima apa yang Tuhan janjikan. Itulah hidup kasih karunia. Di tengah-tengah masa pandemi ini, jangan hidup dalam kutuk perhambaan, dalam Taurat, tapi terimalah semua janji Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan ke Gunung Sion, bukan ke Gunung Sinai. Nah, waktu kita menerima kasih karunia, ini dasar pemikiran kita. Kita sudah menerima Kristus, kita sudah diampuni dosanya, kita sudah dibenarkan, penyakit kita ditanggung, kemiskinan kita ditanggung, semua sudah dibereskan. Lalu bagaimana supaya kehidupan kita menjadi menang dalam pertandingan itu? Ingat, fokusnya kepada Yesus, beban dan dosa ditanggalkan, diganti dengan kok yang enak, beban yang ringan, karena Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Bersama Dia kita lakukan perkara yang besar. Bersama Dia kita menerima kesembuhan. Bersama Kristus kita menerima berkat-berkat, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang berkenangan dalam semua aspek hidup kita. Sampai akhir hidup kita siap menerima mahkota. Hanya orang yang menang yang akan terima mahkota. Biarlah kebenaran ini menolong kita selamat menjalani minggu berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.